Oke, kita lanjut ke jasa kena pajak gitu ya. Jadi kalau tadi kita bahas barang kena pajak, sekarang kita masuk ke jasa kena pajak. Definisi jasa dalam pasal 1 angka 5, setiap kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan atau maklon gitu ya, termasuk dalam definisi jasa, maka akan dikenakan pajak. Dinamakan jasa kena pajak. Mirip dengan BKP, maka JKP pun semuanya menjadi dikenakan pajak kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Oke, kita rinci ya. Ini penyerahan JKP, setiap kegiatan pemberian jasa, pemakaian sendiri ataupun pemberian cuma-cuma. Ada jasa pelayanan kesehatan medis, sosial, pengiriman surat dengan perangko. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ada di pasal 7 PP 1 tahun 2012. Oke, yang pertama jasa pelayanan kesehatan medis. Ini masuknya di penjelasan pasal 4A ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Antara lain jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, ini ahli kesehatan, bidan, dukun bayi, paramedis, perawat, rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, labkes, sanatorium, psikolog, psikiater, termasuk jasa pengobatan alternatif yang dilakukan oleh paranormal, tapi yang terkait dengan kesehatannya. Jadi yang tadinya orang sakit, kemudian dia berobat ke paranormal menjadi sembuh, bukan paranormal dengan jenis yang lain. Pada dasarnya terkait dengan jasa rumah sakit, ada Permenkes nomor 129 tahun 2008, bahwasanya standar pelayanan minimal rumah sakit, nah ini, baik dari gawat darurat, rawat jalan, inap, bedah, dan segala macam. Jadi yang dimaksudkan jasa rumah sakit semuanya masuk nih ya. Bahkan laundry yang ada di sana, misalkan ada pasien rawat inap di rumah sakit, laundry atas, spraynya, segala macam termasuk ya. Kemudian ada terkait dengan, nah ini marak nih, ada jasa kecantikan yang dilakukan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini terutama yang cewek-cewek nih. Ini marak banget nih. Apakah termasuk ke dalam jasa kena pajak gitu ya? Kalau kita cek di sini, ini pada dasarnya adalah orang dari yang sakit, kemudian dia diobati di sini, disehatkan, menjadi sehat. Tapi kalau misalkan jasa kecantikan, orang yang sehat, kemudian menjadi tetap sehat gitu loh. Cuman bedanya mungkin adalah dari yang enak dipandang, kemudian dikasih jasa kecantikan menjadi enak dipandang. Nah, ini kan menjadi hal yang lain gitu loh. Sehatnya apa? Sama-sama sehat. Cuman bedanya yang satu enak dipandang, yang satu enak dipandang. Berarti ini menjadi JKP. Ya. Meskipun dilakukan oleh spesialis kulit dan kelamin. Ini kan marak nih sekarang. Nah, ini beauty is pain. Kadang-kadang kan aneh-aneh ya. Orang melakukan kecantikan gitu loh. Demi kecantikan, ini tutup pakai masker, di atasnya entah dibakar apa ini alatnya.
Mungkin supaya matanya kinclong-kinclong atau dia bisa menerawang cowok mana yang tebel dompetnya atau tidak, nah, saya nggak tahu. Tapi masker kesehatan itu situasi COVID bukan kayak gini ya maskernya ya. Oke, kita masuk ke jasa yang kedua terkait dengan jasa pelayanan sosial. Jasa pelayanan panti asuhan, jompo, pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersil. Lagi-lagi, kecuali yang bersifat komersil. Bagaimana dengan ini? Pemakaman mewah, ada danaunya, ada kolam renang, ada tempat peribadatan di sini. Mungkin ada restoran juga gitu kan. Dan terkenal banget di tahun 2020 itu gara-gara ini. Ada almarhum suaminya BCL gitu ya, Ashraf, dimakamkan di San Diego Hill. Sampai dikupas tuntas di situ terkait dengan ini apa? Komersil sifatnya. Dan karena komersil yang menjadi jasa kena pajak gitu. Kemudian juga ini kan tanah kafling dalam BKP juga dikecualikan. Tidak dikecualikan, nggak ada gitu. Jadi ya menjadi BKP juga. Coba kita lihat tarifnya, ini sangat fantastis ya. Ini ada yang tipe single 2 unit berdampingan 110 juta, berarti satunya sekitar 55. Bahkan ada yang semi privat. Di sini bahkan sampai 775. Serenity 1 miliar. Private area Serenity S59 luas lahan 642,10 meter persegi. Ini sampai 54. Ini bener apa enggak ya? 54 miliar gitu ya Allah. Harga makam aja sampai segini mahalnya gitu ya. Nah ini area main bola tidak bersifat komersil. Contohnya lapangan dipakai untuk tarkam gitu ya. Tapi kalau area futsal seperti ini sifatnya udah komersil. Makanya ini berarti menjadi non JKP, ini menjadi JKP. Sekarang lanjut ke jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Baik perangko tempel ataupun cara lain pengganti perangko tempel. Cara lainnya itu adalah cetakan perangko pada sampul, warkat pos, kartu pos, formulir yang diterbitkan oleh penyelenggara pos, atau cetakan mesin perangko yang diizinkan oleh penyelenggara pos. Sedangkan definisi perangko tersendiri ada di PMK 93 tahun 2012 adalah label atau carik atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan atau huruf. Ini contohnya. Republik Indonesia, sudah jelas kan? Sudah jelas gitu loh. Kemudian jasa keuangan, ini juga non-JKP, jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, jasa menempatkan dana, minjamkan dana, jasa pembiayaan, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, penyaluran pinjaman, jasa penjaminan, ini semuanya diatur di dalam SE 121 PJ tahun 2010. Bagaimana kalau ini? Lelang. Maka menjadi barang kena pajak. Lelang. Kemudian apa lagi? Transfer uang. Ada dikenakan. Jadi kena. Safe deposit box. Menjadi kena. Agen asuransi. Sedangkan jasa asuransi itulah pertanggungjawaban meliputi asuransi kerugian jiwa, asuransi. Tidak termasuk
penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian, ataupun konsultan asuransi. Nah, ini contohnya. Ini dulu terkenal dengan apa, $1 million gitu ya. Mary Riana, dia agen asuransi. Bahwa pada dasarnya agen atau broker itu dia yang diserahkan adalah bukan jasa asuransinya, tapi jasa keagenan atau jasa perdagangan, jasa perantara. Sehingga apa? Ini merupakan jasa kena pajak. Lanjut terkait dengan jasa keagamaan, jadi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan, itu menjadi non-JKP juga. Sedangkan terkait dengan jasa pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan yang formal, gitu ya, maupun yang non-formal. Sebagaimana diatur dalam PMK 223 tahun 2014, bahwasanya wajib mendapatkan izin dari pemerintah pusat atau daerah, instansi yang berwenangnya. Sehingga apa? Tidak ada izin, berarti dia JKP. Jadi contohnya ini nih, saya nggak tahu. Ini terkait dengan bimbel masuk stan itu yang mahal-mahal itu. Kalau dia nggak punya izin dari instansi pemerintah pusat atau daerahnya, maka dia menjadi JKP. Oke, kemudian jasa kesenian dan hiburan. Semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan, ini dalam penjelasan undang-undangnya gitu ya. Kemudian dalam PMK 158 tahun 2015, ini diatur tersendiri rinciannya. Sehingga apabila tidak termasuk di sini, berarti jasa hiburan atau jasa kesenian tersebut kena PPN. Apa yang diatur di sini? Film, pagelaran, tontonan film ya, tontonan pagelaran kesenian, musik, tari, pagelaran busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, kontes sejenisnya, kemudian pameran, diskotik, karaoke, klub malam, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan tuh mungkin kalau teman-teman ada yang pernah lihat di film atau yang pernah mengalami sendiri gitu ya. Misalkan dari pasar malam atau apa, misal contohnya ada yang menembak, kemudian kalau tepat sasaran dapat hadiah. Kemudian juga misalkan ada yang melemparkan gelang gitu ya, masuk misalkan ke tiang atau kemana dapat hadiah. Nah, seperti itu. Ada yang lempar bola, kena sasarannya dapat hadiah. Itu permainan ketangkasan namanya. Kemudian tontonan pertandingan olahraga, misalkan apa, voli gitu ya, pertandingan olahraga, basket, sepak bola. Nah, itu juga termasuk dalam non-JKP. Kenapa? Karena semuanya ini sudah dikenakan pajak hiburan oleh daerah. Itu teman-teman ya. Kemudian jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Bahwasanya adalah di sini jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta. Ini swastanya yang disuruh atau diminta oleh instansi pemerintah gitu ya. Tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan untuk komersial. Dalam PMK 155 tahun 2012, di sini dinyatakan bahwasanya apabila lembaga penyiaran dia menyiarkan iklan jasa periklanan yang tidak bersifat iklan, maka menjadi non-JKP apabila diserahkan langsung kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah bukan SPDN PPH. Itu kan ada 4 syarat kan? Bahwasanya apa didirikan oleh pemerintah, sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, kemudian apalagi penerimaannya masuk APBN atau APBD, kemudian dapat diperiksa oleh aparat pengawas gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jadi ini yang diatur di sini adalah penyiarannya ya. Penyiarannya teman-teman.
Bukan iklannya, tapi penyiarannya. Bagaimana apabila yang mengiklankan, di sini ada perusahaan iklan atau production house. Apabila terkait dengan jasa periklanan, iklannya gitu ya, yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan, maka menjadi JKP. Jadi jasa periklanannya, iklannya yang dihasilkan atau diserahkan oleh perusahaan iklan atau production house, maka menjadi JKP. Sedangkan apabila dia perusahaan periklanan atau production house, perantara di sini, jadi si pemerintah menyuruh perusahaan pengiklan atau production house untuk membuat iklan dan menyiarkannya ke lembaga penyiaran. Maka jika tidak dirinci, gitu ya, jika tidak dirinci, maka semuanya menjadi JKP. Tapi apabila dalam faktur pajaknya dirinci dan dipisahkan, jasa bidang periklanannya, gitu ya, berapa nominalnya, misalkan jasa di bidang periklanan misalkan 500 juta, kemudian jasa penyiarannya misalkan 1 miliar, maka total tagihannya itu adalah 1,5 miliar, yang dikenakan PPN-nya itu hanya atas jasa periklanan. Jasa penyiarannya karena dia tidak bersifat iklan, maka menjadi tidak kena. Ini dinamakan DPP nilai lain. Nanti akan kita bahas tersendiri terkait dengan DPP nilai lain. Paham teman-teman ya? Jadi hanya apabila dipisah. Kalau tidak dipisah, maka dikenakan sekaligus semua. Nah, kemudian terkait dengan jasa angkutan umum darat, udara, bagian yang tidak terpisahkan. Angkutan umum darat adalah angkutan umum di jalan maupun yang kereta api. Syarat angkutan umum di jalan raya, pertama, dipungut bayaran, gitu ya. Kendaraan angkutan umum ruang laut jalan dengan dipungut bayaran. Tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Jadi platnya plat kuning, itulah yang dinamakan angkutan umum. Kalau dia platnya hitam, maka tidak terpenuhi, berarti menjadi JKP. Gitu ya. Demikian pula dengan kereta api. Maka tidak menjadi JKP, non-JKP, kecuali apabila dia disewa atau di charter. Kemudian terkait dengan jasa tenaga kerja, ini menjadi non-JKP. Jasa tenaga kerja atas imbalan berupa gaji, upah, honor, tunjangan sejenisnya. Bertanggung jawab langsung. Nah, bagaimana apabila dia jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha tidak bertanggung jawab? Jadi istilahnya kayak diserahkan gitu. Kalau kayak diserahkan, maka ini ada 4 syarat gitu ya, menjadi non-JKP. Syarat 4-4-nya harus terpenuhi. Jadi pengusaha penyedia jasa tenaga kerja semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya. Kemudian pengusaha penyedia jasa tenaga kerja, dia tidak melakukan pembayaran gaji, jadi gajinya yang bayar adalah sananya. Kemudian pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab, jadi dia hanya mencarikan saja, udah gitu lempar orangnya itu ke yang membutuhkan gitu ya. Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja, maka itu apabila keempat syaratnya dipenuhi, maka menjadi non-JKP. Kemudian jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja di sini. Jadi kayak semacam bahwasanya ini BPLK, badan pelatihan gitu loh. Kalau badan pelatihan atau terkait dengan pelatihan, maka bisa menjadi non-JKP dengan syarat. Yang pertama, dia sudah mendapatkan izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Jadi tetap harus izin. Supaya apa? Supaya menjadi non-JKP. Tanpa izin berarti menjadi JKP. Contohnya misalkan begini. Perusahaan ISO 9001 atau 9000 berapa gitu ya. Sebelum melakukan ISO itu dia misalkan memberikan pelatihan. Jadi saya latih dulu, saya training dulu sampai dengan Anda layak, perusahaan Anda layak untuk mengikuti sertifikasi ISO gitu. Tapi apa itu bisa menjadi non JKP kalau
si perusahaan ISO itu sudah mengurus izin dari Dinas Ketenagakerjaan. Kalau tidak ada itu, berarti tagihan atas pelatihannya itu menjadi JKP. Paham ya, teman-teman? Jasa perhotelan tentu saja sudah dikenakan pajak hotel, termasuk jasa sewa kamar dan tambahannya di hotel. Serta fasilitasnya ya, apa misalkan kolam renang, olahraga, dan segala macam. Ini termasuk juga jasa sewa ruang untuk kegiatan acara pertemuan di hotel. Misalkan motel, losmen, hotel. Nah, tidak termasuk dalam jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN. Tidak, ketemu tidak, berarti apa? Kena PPN. Inilah yang JKP-nya. Apa? Jasa sewa ruangan untuk selain kegiatan acara pertemuan di hotel, rumah, penginapan, motel, losmen, dan hostel. Contohnya, sewa ruangan untuk ATM, sewa ruangan untuk kantor, sewa ruangan untuk perbankan, sewa ruangan untuk restoran kalau ada restoran lain yang di sana, sewa ruangan untuk tempat hiburan, sewa ruangan untuk tempat karaoke, sewa ruangan untuk apotek, sewa ruangan untuk toko retail ataupun klinik. Maka menjadi JKP atas apa? Sewa ruangannya ini. Ya. Kalau misalkan begini, jasa sewa unit atau ruangan termasuk tambahannya di apartemen, kondo, sejenisnya. Jasa biro perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan. Itu juga tetap kena, ya. Jadi tidak termasuk dalam kegiatan hotelnya. Nah, terkait dengan apartemen, kondo, sejenisnya, itu apabila dia terdapat izin. Pengecualian dasarkan atas izin usahanya. Jadi kalau misalkan apa? Pengusaha yang di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dia nggak punya izin, berarti apa? Kenanya PPN. Bukan kena pajak hotel. Jadi dia harus mengurus izin dulu untuk menjadi wajib pajak hotel. Atau ditetapkan secara jabatan oleh pemerintah daerah terkaitnya gitu ya. Untuk menjadi wajib pajak hotel. Nah, ini kemudian jasa yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha secara umum. Prinsipnya begini, teman-teman. Jasa sehubungan dan kegiatan pelayanan yang hanya dilakukan oleh pemerintah. Nggak ada saingannya. Jadi kalau misalkan itu ada saingannya, maka apa? Bukan jasa yang dilakukan oleh pemerintah saja, menjadi jasa umum. Contohnya apa? Pemberian IMB. Yang ngasih IMB siapa sih? Dinas Tata Ruangan, hanya bisa pemerintah. Nggak bisa IMB diterbitkan oleh pengusaha kontraktor, nggak bisa. IUP, izin usaha perdagangan, hanya pemerintah. NPWP, PKP, KTP, semuanya ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Paham ya? Sehingga apabila ada instansi pemerintah gitu ya, dia menyerahkan jasa yang dia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Contohnya misalkan apa? Pemerintah misalkan ada Labkesda, ya kan? Laboratorium. Jasa laboratorium tidak hanya pemerintah yang bisa menyelenggarakan. Prodia bisa, apalagi banyak yang lain. Sehingga apa? Kalau ada instansi pemerintah ya menyelenggarakan lab, berarti labnya itu adalah jasa kenapa? Paham teman-teman ya? Oke, jadi kata kuncinya ini. Dalam hal pemerintah menyerahkan jasa selain jasa tersebut, maka si pemerintah tersebut, si instansi pemerintah, akan menjadi subjek pemungut dalam bentuk PKP juga. Tidak hanya WAPU gitu. Paham? Oke ya, kita lanjut. Jasa penyediaan tempat parkir. Di sini terkandung makna jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelolaan tempat parkir
pengguna tempat parkir kepada pengguna dengan dipungut bayaran. Kecuali jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh pengusaha tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki disediakan oleh tempat parkir. Oke, saya simpelnya begini saja, saya bikin tabel begini. Ini sesuai dengan PMK 122 tahun 2012 ya. Apabila pemilik tempat parkirnya PTA dan dia menyelenggarakan parkir berbayar, ini nggak mesti PT loh ya, mau PT, mau CV, mau orang pribadi, dia menyelenggarakan tempat parkir berbayar, ataupun misalkan si pemerintah, instansi pemerintah. Jika parkirnya berbayar, dia si pemilik tempat, paham? Dia pemilik tempat sekaligus penyelenggara. Dua hal terpenuhi, pemilik tempat dan penyelenggara, maka non JKP. Pemilik tempat parkirnya tanah bangunan PTA. Kemudian si tanah bangunan yang berupa tempat parkir itu disewakan kepada PTB, pada pihak lain. PTB menyelenggarakan parkir yang berbayar tadi. Maka kita lihat ada dua jasa di sini. Yang pertama apa? Jasa sewa tanah bangunan, berarti itu JKP-nya. Ya kan? Jadi sistem PTA menyerahkan jasa sewa bangunan ke PTB, berarti ini JKP. PTB menyelenggarakan parkir berbayar non JKP, inilah yang jasa penyediaan tempat parkir atau yang penyelenggaraan parkirnya di sini. Bagaimana apabila misalkan begini Pak, PTA si pemilik tempat parkir meminta perusahaan pengelola parkir PTC untuk mengelola tempat parkir milik PTA. Jadi si pemilik lahannya tetap si A. Yang menyediakan tempat parkir siapa? Si A. Hanya saja mungkin dia nggak paham manajemennya. Sehingga misalkan apa? Dia kerjasama nih sama si secure parking. Secure parking. Tolong kamu kelola nih. Komputernya dari kamu, softwarenya dari kamu, kemudian orangnya dari kamu, alatnya dari kamu. Tapi ingat ya, kamu bekerja atas nama saya. Paham ya? Berarti si PTA lah yang pemilik tempat parkir dan penyelenggara parkir. C-nya di sini apa? Hanya jasa manajemen pengelolaan. Sehingga PTC atas jasa pengelolaan parkir ketika menyerahkan jasanya ke PTA itu merupakan JKP. Kemudian jasa penyediaan tempat parkirnya di sini PTA itu berarti non JKP. Paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian terkait dengan jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, apabila masih ada ini ya, maka jasa telepon umum menggunakan uang logam atau koin diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, pertimbangannya adalah penggunanya masyarakat kelas bawah dan pelaksanaan pemungutannya, penerbitan faktur pajaknya sulit untuk dilaksanakan, sehingga ia menjadi non-JKP, apabila masih ada. Bagaimana dengan pengiriman uang dengan Wesel Pos? Untuk memberikan perlakuan yang sama, karena pengiriman uang dengan Wesel Pos sama dengan pengiriman uang melalui transfer oleh bank yang tidak dikenakan PPN, kecuali menggunakan pihak lain gitu ya. Jasa boga dan catering, ini karena terkait dengan Undang-Undang PDRD, masuk dalam kriteria pajak restoran. Ini hanya baru muncul di Undang-Undang 42 tahun 2009 gitu ya, yang berlaku 1 April 2010. Bahwasanya penyediaan makanan minuman lengkap untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis. Keperluan tertentunya bisa untuk pesta, resepsi, perayaan, perjamuan, rapat pertemuan, makan karyawan, makan untuk pelanggan perseorangan, segala macam. Dia tidak masuk PPN, tapi masuknya adalah pajak restoran. Oke, sekian dulu terkait dengan jasa kena pajak. Kita berjumpa lagi di peristiwa hukum penyerahan yang dikenakan PPN.